Amerika yang membiayai pengantarbangsaan bahasa Melayu, bukan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Malaysia diomeli sama Profesor Amerika. Oke, kira-kira pembahasan seperti apa dalam video ini? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Kali hadirin yang menyertai simposium ini, kita ada pelbagai aktiviti, cuma aktiviti utama program adalah pembentangan kertas kerja kerana ia membabitkan 60 tokoh daripada seluruh dunia yang akan membentangkan kertas kerja masing-masing dalam pelbagai bidang, baik ekonomi, baik undang-undang, baik pengurusan dan sebagainya. Kita ada 15 sidang ya. Hello Wanderers, selamat datang kembali. Jadi cuplikan sebelumnya itu menyoroti keseriusan Malaysia untuk membuat bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN dan mendunia. Namun berbagai masalah muncul di Malaysia sendiri, di mana orang-orang lebih cenderung menggunakan bahasa Inggris. Dan berikut adalah beberapa keluhan yang disampaikan oleh narasumber dalam simposium pada waktu itu. Mari kita simak bersama. Untuk mempelajari mana-mana bangsa secara keseluruhan, pertama sekali kita perlu menguasai bahasanya. Beberapa tahun yang lalu saya ikut serta dalam konferensi Minda Islam orang Melayu di Malaysia. Minda dalam itu pemikiran ya. Seorang Melayu dari Amerika Serikat mengucapkan pidato mengenai tema tersebut dalam bahasa Inggris. Saya pun bertanya kepadanya, apakah Bapak berbahasa Melayu? Tidak, jawabannya. Bukankah kita sanggup berpikir hanya berkat bahasa? Bagaimana mungkin seorang tidak berbahasa Melayu tetapi membicarakan minda pemikiran Melayu? Di sini juga sering-sering kalau saya bertanya apa-apa kepada orang berbangsa Melayu, sering dijawab dalam bahasa Inggris. Tanya lagi, dijawab dalam bahasa Inggris lagi. Oleh karena itu, mari kita mulai mengantara bahasa Melayu dari dalam negeri. Dapat Oke teman-teman yang ya. lain dari Profesor Amerika yang berkaitan. Oke teman-teman ya, kita tahu ya bagaimana gigihnya Malaysia untuk bisa mengangkat bahasa Melayu ini ke tingkat dunia. Tapi pada kenyataannya di Malaysia sendiri bahasa Melayu itu tidak begitu. Bahasa Melayu di Malaysia sendiri itu sangat diabaikan, tidak begitu antusiasnya masyarakat Malaysia untuk bisa mempelajari bahasa nasional negaranya. Bagaimana niat Malaysia untuk bisa mengangkat bahasa Melayu ini ke ranah internasional? Ini sangat tidak mungkin sekali ya dengan kondisi bahasa Melayu di Malaysia. Dengan metode pengajaran bahasa Melayu di Amerika. Ayo kita lanjut. Jadi melalui kerjasama itu, kami juga mengadakan program bahasa Melayu sebagai satu bidang tetap dalam kurikulum di sana. Kami dapat dana lagi dari Kementerian Pendidikan untuk membuat kamus bahasa Melayu Inggris online selama 3 tahun. Kami dapat dana lagi dari Kementerian Pendidikan Luar Negeri Amerika untuk membawa mahasiswa yang belajar bahasa Melayu mengikuti program bahasa Melayu di Malaysia selama 2 bulan. Waktu itu saya selenggarakan di Pahang. Orang yang ingin melanjutkan
pengetahuannya tentang Malaysia dan bahasa Melayu, justru boleh mohon dana lagi dari Kementerian Pendidikan Luar Negeri Amerika. Oke, Amerika yang membiayai pengantara bangsaan Malaysia bahasa nggak Melayu, modal. bukan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pendidikan Malaysia. Paling meletak orang di Ohio kalau di Amerika atau di Aneh Leiden juga. kalau di Belanda. Ya. Jadi dana itu semua satu program yang sangat sukses. Sudah 3 orang yang belajar dengan saya, walaupun saya hanya di NIU selama 4 tahun 5 tahun. Orang yang belajar dengan sudah 3 orang ambil PhD tentang aspek budaya di Malaysia, ya kan? Tapi itu semua dana dari Kementerian Luar Negeri Amerika, Kementerian Pendidikan di Amerika, bukan dengan dana dari Malaysia. Saya sangat setuju kerajaan Malaysia yang harus keluarkan dana melalui Iya, harus, kementerian ya. yang sesuai untuk menyediakan beasiswa untuk mahasiswa yang mau belajar bahasa Melayu. Tidak seharusnya di Amerika memilih negara yang lebih kecil. Banyak negara di Afrika yang pasti akan mau datang ke sini untuk belajar bahasa Melayu. Saya sendiri menunggu bus di Kajang itu jumpalah orang dari Burkina Faso dan sebagainya yang datang belajar di sini. Kerajaan Malaysia kalau ingin betul-betul melanjutkan atau maksud saya mengembangkan pengantarabangsa bahasa Melayu itu bukan melalui setiap tahun ada simposium besar-besar dan sebagainya. Yang lebih penting lagi ada program yang mantap dari berbagai bidang, dari berbagai kementerian untuk memajukan dan menarik orang untuk belajar bahasa Melayu di luar negeri dan mungkin belajar di Malaysia kemudian atau buat penelitian di Malaysia itu caranya di Amerika. Saya sendiri waktu buat penelitian di Indonesia untuk S3 saya, dananya semua dari Kementerian Pendidikan di Amerika. Saya hanya ingin merespon, membalas, mengangkat baliklah cerita tadi itu. Penguasa, saya lihat ada wakil negeri Belanda di sini. Dan dia boleh beritahukan bahwa semua buku yang dihadiahkan pada KITLV di Leiden sudah diserahkan pada perpustakaan dan tidak ada ruang baca Malaysia lagi. Kan dulu bertahun-tahun ada ruang baca buku-buku dari Malaysia. Semuanya sudah diserapkan. Tidak ada profil Malaysia lagi di situ. So artinya kita harus ambil tindakan yang bukannya buku, yang bukannya keras, bukannya barang, bukannya hadiah untuk orang yang pernah jadi profesor lama, jadi kita lantik dia, bagi dia kursi di Ohio kah atau di Leiden kah. Harus ada guru bahasa, harus ada penjagaan, harus ada pendidikan untuk guru bahasa. Jangan kirim lagi buku, kirim orang dan bawa orang kemari. Itu caranya untuk mengantara bangsakan bahasa Melayu. Bukan dengan banyak-banyak buku yang akhirnya diserapkan dan hilang dalam koleksi yang lebih besar. Dan bukan dengan hanya menghadiahkan orang yang sudah berkhidmat di Malaysia, kita berikan dia 1-2 tahun di Amerika, di Belanda, di Jerman dan sebagainya. Tidak ada kesinambungan. Ya kan? Tidak ada kesinambungan dalam semua proyek seperti itu. So mungkin lebih baik saya tidak sambung lagi. Karena sudah habis waktu kah? Terima kasih. Demikianlah Sobat Maju keluhan dari Profesor Amerika Serikat James. Gimana Malaysia ingin mengangkat bahasa Melayu ke ranah yang lebih luas yaitu dunia. Kalau Malaysia sendiri tidak mau modal. Dan ini sangat memalukan ya ketika Malaysia mengeklaim bahwasanya bahasa Melayu sudah mendunia, bahasa Melayu sudah banyak dituturkan di seluruh dunia. Ini adalah hoax. Sementara penjelasan dari Profesor Amerika ini mematahkan apa yang menjadi pendapat-pendapat dari para profesor bahasa di Malaysia. Menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar.